Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi ihtadal muhtadun. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi wa iqtada biqudwatihi ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal iman, ahabakumullah. Saudara-saudariku sekalian, sobat nasiha yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jal, kembali kita lanjutkan kuliah pranikah kita, yakni kali ini pada pembahasan berkaitan dengan hak istri atau kewajiban suami. Yang pertama, di antara kewajiban suami atau hak istri adalah mempergauli istrinya dengan cara yang ma'ruf. Mempergauli istrinya dengan cara yang baik. Yang dimaksud di sini adalah bergaul dengan tanpa menyakitinya, tanpa menangguhkan haknya, padahal mampu. Juga menampakkan wajah manis atau wajah yang enak di depan istrinya. Allah Ta'ala berfirman mengingatkan kita semua, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaulah kepada mereka, yakni istri-istri kalian, dengan cara yang baik. Ibnu Katsir rahimahullah tatkala menjelaskan tentang ayat ini, beliau menjelaskan, yakni berkatalah dengan baik pada istri kalian, perbaikilah amalan dan juga tingkah laku kalian, dan berbuatlah yang baik kepadanya sebagaimana kalian suka tatkala istri kalian berbuat baik kepada kalian. Maka di sini ada sebuah ungkapan, kama tadinu tudanu. Sebagaimana engkau memperlakukan, begitu pula engkau akan diperlakukan. Tidak heran ketika ada seorang suami yang begitu baik kepada istrinya, memuliakan istrinya, maka demikian pula istrinya akan bersikap kepada dirinya. Dan dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala mengatakan, walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Dan para wanita memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Juga dalam hadis Aisyah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan pada kita sebuah hadis yang sangat familiar, khairukum khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik dari kalian adalah yang berbuat baik pada keluarganya, dan aku adalah yang paling berbuat baik pada keluargaku. Ini seruan kepada kita, para suami, untuk memperlakukan istri benar-benar sebaik mungkin. Sekaligus penyadaran untuk kita bahwa yang paling berhak untuk mendapatkan segala kebaikan kita, yang paling berhak untuk kita perlakukan dengan baik setelah Allah dan Rasulnya adalah keluarga kita. Adalah keluarga kita. Jangan sampai kita kemudian baik kepada tetangga, baik kepada teman, tapi hal itu tidak kita dapati bagaimana ketika kita berlaku pada istri kita. Yang kedua, di antara kewajiban suami atau hak istri adalah memberi nafkah, makan, pakaian, dan tempat tinggal dengan yang baik. Yang dimaksud nafkah adalah harta yang dikeluarkan oleh suami untuk istri dan anaknya, keluarganya semuanya, berupa kebutuhan dasar, makanan, pakaian, tempat tinggal, dan hal-hal lainnya yang merupakan turunan dari semua itu. Dalil dari Al-Quran, dari hadis, ijma' maupun logika sudah terlalu banyak tentang hal ini. Allah Ta'ala mengatakan, liyunfiq dhu sa'atin min sa'atih. Hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah, yakni memberikan nafkah menurut kemampuannya. Wa man qudira alaihi rizquhu, barang siapa yang disempitkan rezekinya, maka falyunfiq mimma atahu Allahu, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah dia memberikan nafkah sesuai dengan harta yang Allah berikan kepadanya.
sesuai dengan kemampuan yang memang Allah telah, maka tidaklah kewajibannya melebihi dari apa yang telah Allah berikan kepadanya. Dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala mengatakan, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan kewajiban ayahlah untuk memberi makan dan juga pakaian kepada istrinya dengan cara yang ma'ruf. Ikhwatal iman, ahbakumullah, sobat nasihat yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Adapun ketika kita bicara dalil-dalil hadis, maka sebuah hadis yang ringkas, padat, dan syarat akan makna disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ditanya tentang apa kewajiban suami atas istrinya. Apa kewajiban suami yang hendaknya ia berikan kepada istri? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan tentang nafkah utama dan juga pesan-pesan yang harus diamini oleh para suami. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, antud'imaha idza ta'imta. Engkau memberinya makan ketika engkau makan. Wa antaksuha idza tasaita. Dan engkau memberinya pakaian ketika engkau pun berpakaian. Ini nafkah. Dan di antara hal yang harus mendapatkan atensi lebih adalah wala tadribil wajh. Jangan engkau pukul wajahnya. Wala tuqabbih. Jangan engkau cela ia. Wala tahjur illa fil bait. Dan jangan pula engkau boikot ia kecuali di dalam rumah saja. Jangan engkau pukul wajahnya. Berarti di sana ada kehormatan istri yang harus kita jaga. Di sana ada kemuliaan istri yang harus kita jaga. Ketika kemudian ada suami memukul, bukan hanya ia telah berbuat dosa, tapi ia pun sejatinya juga telah menodai kemuliaan istrinya. Tidak boleh. Memukul wajah secara umum saja terlarang, apalagi ini memukul wajah istrinya. Wala tuqabbih, jangan pula engkau cela. Berarti di sini termasuk hak yang dimiliki seorang istri adalah jadi jaga perasaannya. Wala tahjur illa fil bait, dan jangan engkau boikot kecuali di dalam rumah saja. Maka hadis ini bukan hanya tentang nafkah, tapi ada hak lebih yang hendaknya diperhatikan oleh para suami. Dan sungguh, ketika membahas tentang nafkah, bahkan ada beberapa keadaan di mana istri boleh kemudian proaktif, dalam tanda kutip. Ia memulai untuk meminta atau bahkan mengambil uang suaminya untuk pemenuhan nafkah keluarga. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bagaimana Hindun binti Utbah, yakni istri dari Abu Sufyan radhiyallahu an, yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan bahwa Abu Sufyan ini tatkala sudah peristiwa Fathul Makkah, sudah masuk ke dalam Islam, orang yang mampu, orang yang kaya, tapi ia pelit. Maka Hindun kemudian bertemu dengan Nabi menceritakan, Abu Sufyan ini seorang yang pelit, tidak memberikan untukku dan juga anak-anakku nafkah yang cukup. Ia mampu untuk memberi lebih, tapi yang diberikan hanya sedikit. Aku bisa memenuhi kebutuhan kecuali kalau aku mengambilnya sendiri tanpa sepengetahuan suamiku. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memang tahu bagaimana hakikat dari kekayaan Abu Sufyan, maka beliau pun mengatakan, khudi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Silakan ambil dari hartanya apa-apa yang bisa mencukupi kebutuhanmu dan juga keluargamu, yakni anak-anak, dengan cara yang ma'ruf, dengan yang baik, dengan kadar seperlunya. Kalau memang biasanya lauk standar adalah ayam, ya sudah, maka ambil untuk memenuhi kebutuhan yang standarnya. Jangan kemudian ketika biasanya ayam, mentang-mentang boleh ngambil harta dari suaminya, maka ia ambilkan budget untuk apa? Mungkin untuk yang di atas ayam, daging misalkan,
atau mungkin seafood misalkan, maka jangan. Baik. Yang ketiga, di antara kewajiban suami adalah meluangkan waktu untuk bercanda dengan istrinya. Meluangkan waktu untuk kemudian saling menghangatkan hati dengan istrinya. Dan inilah yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah kisah yang ma'ruf. Diceritakan bagaimana ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak lomba lari istrinya. Ini ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak Aisyah dalam sebuah perjalanan, maka beliau pun kemudian mengajak Aisyah untuk lomba lari. Dan saat itu Aisyah radhiyallahu anha mengalahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ketika tahun berganti tahun, sampai Aisyah mengatakan, falamma hamaltu lahm, ketika aku sudah semakin gemuk, ketika aku sudah semakin berdaging, maka kami pun berlomba lagi bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dikatakan di situ, sabaqtuhu fasabaqani. Ia kemudian mengalahkanku. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengalahkanku pada lomba yang kedua ini. Dan Nabi pun kemudian mengatakan, hadhihi bitilka sabaqah. Ini adalah pembalasanku atas kekalahan yang lampau. Berarti apa? Di sini Nabi meluangkan waktu untuk bercanda, meluangkan waktu untuk guyon, bukan sekali dua kali. Dan ketika ini kita perlu mengapresiasi bagaimana kelebihan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, keistimewaan beliau yang sering kita remehkan. Apa itu? Nabi ingat memori-memori yang lampau bersama istrinya. Nabi ingat itu. Dan kita lihat bagaimana sebagian dari saudara-saudara kita, ketika istrinya yang memang suka cerita, Abi ingat nggak dulu kita pernah kesini? Ah, lupa tuh. Padahal hal itu diingat oleh istrinya karena istimewa baginya, tapi tidak istimewa di mata suami. Ia pun melupakan begitu saja. Maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perhatian kepada siapa? Kepada istri-istri beliau, mengingat memori-memori indah. Ini hendaklah kita lakukan sebagai seorang suami. Baik. Ikhwatal iman, ahbakumullah. Saudara-saudaraku sekalian, sobat nasihat yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Disebutkan pula dalam sebuah hadis bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan segala permainan itu sejatinya adalah lahu. Segala permainan itu semua adalah hal yang melalaikan kecuali 3 hal. Yang pertama, yakni seseorang yang ia melatih kudanya, ia melatih hewan piaraannya. Dan dalam hal ini, hewan piaraan di zaman dahulu adalah kuda, bermanfaat untuk perang dan lain sebagainya. Yang kedua, yakni seseorang yang ia melatih kemampuannya dalam ramyu, dalam melempar, dalam panah dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, termasuk sebuah permainan yang tidak sia-sia kata Nabi adalah mula'abatur rajul bi ahli. Seseorang yang dia bermain-main dengan keluarganya. Seseorang yang dia banyak bercanda dengan keluarganya. Ini bukan hal yang terlarang. Kalau bercanda banyak dengan teman, bercanda banyak mungkin dengan tetangga, ini bisa melalaikan. Tapi ketika itu dilakukan kepada keluarga, maka ini tidak melalaikan. Ikhwatal iman, ahbakumullah. Maka membercandai istri, mengusili istri, semua itu bernilai ibadah di sisi Allah Azza wa Jalla. Jangan lupakan itu wahai para suami.